Kami bersyukur ya saudara, kita boleh ada tempat ini ya, belajar ya mengenai kitab-kitab dari Perjanjian Lama, dari kitab-kitab 12 nabi ya, Daniel, Yeremia, dan 12 nabi kecil ya, Hosea, Mika ya, banyak sekali ya. Kita pada saat ini belajar lagi firman Tuhan di penghujung Perjanjian Lama. Tolong nyala lampu semua, nyala semua lampunya ya. Jadi saudara, hari ini kita belajar tentang kitab Maleaki. Kitab Maleaki adalah kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Ya. Bahkan Nabi Maleaki adalah nabi yang terakhir di Perjanjian Lama sebelum ada 400 tahun masa hening, masa sepi, di mana Tuhan tidak bersuara, tidak berfirman sampai 400 tahun sampai munculnya Nabi Yohanes Pembaptis ya. Agak gelap kayaknya ya. Saya lihat agak gelap nih. Coba nyalakan lampunya. Nah, udah semua ya. Tadi ada Pak Yanto yang kurang mat. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke, nanti aku cek lagi besok ya. Oke, saudara, jadi Maleaki adalah nabi yang terakhir di kitab Perjanjian Lama. Dan setelah itu Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak mengutus nabinya selama 400 tahun. Sangat lama saudara. 400 tahun kan? Dan akhirnya saudara, nanti kita muncul lagi di dalam Perjanjian Baru melalui Nabi Yohanes Pembaptis ya. Dan kitab Maleaki ini adalah kitab yang berisi teguran Tuhan yang terakhir ya, ada 8 teguran Tuhan, ada 8 statement dari Tuhan untuk bangsa Israel, tapi bangsa Israel meresponi dengan tidak baik. Bukannya bersyukur, oh Tuhan, bagaimana cara bertobat? Oh bagaimana Tuhan kami caranya untuk mengasihi Engkau? Justru bangsa Israel mempertanyakan Tuhan. Ya, kita lihat saudara ya, Maleaki artinya my messenger atau utusan Tuhan. Utusanku kata Tuhan. Ya, dia ministrinya tahun 420 sampai 400 sebelum Masehi. Habis 400 sampai 00 titik Masehi itu kosong, tidak ada suara Tuhan, tidak ada suara nabi, ya. Dan garis besar dari kitab Maleaki yang 4 pasal ini, 55 ayat, ini berisi 8 perkataan Tuhan, statement Tuhan, dan juga 8 pertanyaan Israel kepada Tuhan. Ya, yang pertama ya kan, kita bahas nanti ya. Ucapan Tuhan yang pertama, Allah telah mengasihi Israel. Allah mengatakan, aku mengasihi Israel. Tapi apa kata Israel? Bagaimana engkau mengasihi aku? Loh, ya kan? Kurang ajar juga. Tuhan mengasihi Israel, tapi bangsa Israel mengatakan, bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Ya, jadi bukannya, oh terima kasih Tuhan, engkau mengasihi aku, memberkati aku. Dia berkata, bagaimana engkau mengasihi kami? Di sini saudara kita lihat. Ya, sebelum mereka setelah pulang dari pembuangan, Esra memimpin perjalanan ke Yerusalem, bangun Bait Allah. Ya, Nehemia membangun tembok kota. Ya, Hagai membangun Bait Allah. Ya, semua Zerubabel, ya kan, semua udah pergi semua. Ya, nabi terakhir ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Tapi bangsa Israel bukannya terima kasih, dia mempertanyakan Tuhan. Ya. Yang kedua, Israel telah menghina Tuhan. Ya, Tuhan ngomong gitu sama bangsa Israel melalui Maleaki. Kamu menghina aku, tapi dia nggak sadar juga. Ya, dengan cara bagaimana kami menghina Tuhan? Ini ayat 1 ayat 6 kita bahas satu-satu. Yang ketiga, ucapan Tuhan. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Bangsa Israel berkata apa? Dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Yang keempat, Allah tidak menerima persembahan Israel. Ya kan? Bangsa berkata, loh karena apa Tuhan? Kok gak terima persembahanku? Jadi bangsa Israel ini selama 100 tahun setelah dari pembuangan, itu banyak generasi-generasi. Pertama dia membangun Bait Allah, dia sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi Tuhannya, dan sungguh-sungguh beribadah, ya kan? Tapi
100 tahun itu ada 4-5 generasi. Seperti saya misalnya, saya umur 60. Saya udah punya anak, punya cucu, ya kan? Coba nanti 25 tahun lagi, cucu saya punya anak, tuan cicit. 25 tahun lagi saya umur 100, itu saya punya, apa namanya nggak tahu. Cicit apalagi, ya kan? Hah? Ya itulah ya. Jadi 5 keturunan. Jadi kalau saya nggak menanamkan firman Tuhan pada anak saya nggak dibekali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nanti anak saya tidak bisa mengajarkan pada cucunya. Apalagi cucunya kepada cicitnya. Cicitnya kepada tadi apa namanya? Nah, akhirnya dari cucu cicit itu nggak mengenal Tuhan dengan baik. Bangsanya tidak demikian. Dari pembuangan selama 100 tahun ada generasi pergi datang, generasi pergi datang, pergi datang pergi. Maka akhirnya mereka hidup zona nyaman. Hidupnya enak. Akhirnya bangsa Israel mulai merosot ibadahnya, merosot imannya, merosot cara rohaninya, dan merosot kesetiaannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Pernikahan pun kalian cerai. Dan mulai tidak memperhatikan rumah Tuhan. Mulai memperhatikan diri sendiri dalam hal keuangan. Dan itulah Tuhan tegur, ya. Terus makanya dia nggak terima persembahannya. Yang kelima, Tuhan pada bangsa Israel di terakhir ini, kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu. Bangsa Israel nggak sadar. Dengan cara bagaimana kami menyusahkan dia? Ini pasal 2, ya kan? Yang keenam, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Apa jawab bangsa Israel? Ya Tuhan, kami mau kembali. Enggak. Dia mau tanyakan lagi, tanya balik. Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Yang ketujuh, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia merampok Allah? Bahasa aslinya. Namun kamu merampok aku, menipu aku. Bangsa nggak sadar. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Bagaimana kami merampok engkau? Yang terakhir, perkataan Tuhan yang terakhir, bicara kamu kurang ajar tentang aku. Bangsa yang jawab, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Bukannya. Jadi bangsa Israel di sini benar-benar nggak sadar bahwa mereka banyak kesalahan dan Tuhan tegur, tapi dia membantah. Tidak minta ampun, tidak minta maaf, merubah keadaan, tapi dia membantah. Ya, kita belajar pertama, ucapan Tuhan yang pertama, Tuhan mengasihi Israel. Maliaki 1 ayat 1 sampai 5. Ucapan ilahi, firman Tuhan pada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ini benar-benar kurang ajar. Tuhan mengasihi bangsa Israel dari dulu kala, ya kan? Maka dikatakan di sini apa? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Yakub itu Israel. Aku harusnya mengasihi Esau yang tertua, yang sulung. Tapi aku mengasihi Yakub. Karena Esau memandang remeh hak kesulungan. Tetapi membenci Esau, mengasihi Yakub. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Orang yang meremehkan Tuhan dibuat sepi, dibuat kayak padang gurun, kekurangan, kekeringan. Apabila Edom, ini Esau, berkata, kami telah hancur. Oh nggak apa-apa. Tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan, bangsa dan bangsa yang padanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar di luar daerah Israel. Jelas sekali bahwa Tuhan itu mengasihi Israel, mengasihi Yakub, bangsa dikasih dari dulu kala. Kita lihat Ulangan 7 ayat 8-9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terdekat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa-bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya.
Tuhan mengasihi Israel. Bahkan ketika Israel ditindas, Tuhan menolong, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan 10 tulah, bahkan dengan tiang awan, tiang api. Tuhan mengasihi Israel, memimpin di padang gurun. Laut Merah dibelah oleh Musa. Karena Tuhan mengasihi. Bahkan Tuhan mengasihi bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk ke tanah Kanaan, ya kan? Yang berlimpah susu dan madu. Tetapi dengan perjalanan 10 suku yang lahir di Israel semua melawan Tuhan. Dia tidak percaya, tidak mau taat, tidak mau setia pada Tuhan, maka dibinasakan di padang gurun, saudara. Jadi Tuhan itu mengasihi Israel dan Tuhan juga mengasihi kita. Jadi kita jangan mengukur kasih Tuhan dengan apa yang kita tidak punya. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan kondisi kita, dengan situasi kita. Tuhan tidak mengasihi aku. Buktinya aku belum bisa beli mobil. Tuhan tidak mengasihi aku karena aku belum sembuh. Tuhan tidak mengasihi aku karena aku belum bisa beli rumah. Tuhan tidak mengasihi aku karena aku belum bisa menikah. Kita acap kali mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan kita, berdasarkan kebutuhan kita. Kalau aku dikasih ini, Tuhan mengasihi aku. Jadi Tuhan, aku kalau doa minta mobil, doa minta rumah, doa minta jodoh, sembuh, Tuhan mengasihi aku. Tapi kalau kita tidak menerima apapun yang kita doakan, Tuhan tidak mengasihi aku. Itu dasar yang salah, saudara. Dasar mengasihi Tuhan bukanlah keadaan situasi kita. Dasar kasih Tuhan adalah salib. Itu kasih yang terbesar. Kasih yang besar. Maka kita perlu adakan perjamuan kudus secara rutin. Supaya kita ingat ini kasih yang besar loh. Mana ada orang yang mati untuk kita. Mana ada orang yang bisa kasih kita selamat. Kita semua harusnya masuk ke neraka. Tapi kita bisa selamat karena Tuhan Yesus mau jadi manusia, mau mati bagi kita. Supaya kita yang percaya, kita peroleh hidup yang kekal. Tidak ada keselamatan dari mana-mana. Semua manusia berbuat dosa dan masuk ke neraka. Hanya yang percaya kepada Yesus, menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mau dibaptis dan melakukan firman Tuhan, itu yang diselamatkan. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bangsa Israel nggak sadar bahwa Tuhan mengasihi. Dia ditawan di mana, di Babilonia kan 70 tahun. Dia berseru-seru, dikeluarkan, kembali Yerusalem, dibangun kota, dibangun bait Allah. Tapi mereka nggak sadar. Begitu enak, ganti generasi, lupa akan Tuhan. Kita lihat lagi, ya. Perkataan Tuhan yang kedua, pencemaran korban-korban. Maliaki 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayat 9. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormatnya yang kepada aku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, ya kan? Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menghina kamu? Ya, jadi Tuhan ngomong dikomparasi dengan kalau aku Tuhan, ya kan? Ada Tuhan mesti hormat dong. Kalau aku kakak bapak, mana hormatmu? Aku bapakmu loh. Ya kan, lihat aja di Ulangan. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan dari Tuhan. Hei bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Jadi jelas, Tuhan itu bapak bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak mempunyai hormat kepada bapak, kepada Allah. Bahkan Tuhan mengajarkan, hormatilah orang tuamu, ya kan? Kita harus hormat orang tua kita. Tapi bangsa Israel sama sekali tidak hormat. Bahkan imam-imam tidak hormat. Dia meremehkan ibadah, meremehkan persembahan, korban-korban. Itu benar-benar tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang baik diambil sendiri oleh imam-imam, yang tidak baik diberikan untuk ibadah. Ya. Maka kata Yesus di Matius 22, 36, 38, Guru, hukum manakah yang terutama dan hukum Taurat? Dalam Taurat, jawab Yesus pada mereka, katanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus ini mengatakan, kamu harus utamakan Tuhan
Bapakmu di surga. Makanya kalau Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita tahu saudara, Yesus adalah Bapa kita, ya. Jadi kita harus benar-benar mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah jangan banyak motivasi saudara, ya. Saya ibadah ada dipanggil pelayanan, panggil di mana-mana. Tahu-tahu ada orang saya khotbah nawarin macam-macam saudara. Dagang, ternyata mereka dagang di gereja. Jadi saudara, kita kalau ibadah, jangan sampai kita ibadah untuk mencari income, untuk menjajakan dagangan kita. Kita punya 6 hari kerja, lakukan itu untuk cari uang. Tapi hari Minggu, bahkan hanya 2,5 jam saja, kita masih berdagang. Itu namanya kita tidak menghormati Tuhan. Setelah ibadah boleh silakan, ya kan? Senin, Selasa, Rabu boleh. Yang minggu ini khusus kita untuk menghormati Tuhan. Kita habis gereja, bolehlah bersama keluarga, menikmati, ya ada ketemuan dengan keluarga. Senin bisa lagi sama suami istri, pekerjaannya masing-masing kan. Tapi minggu itu hanya benar-benar untuk ibadah. Kasih yang terbaik. Kita kalau doa yang terbaik waktunya. Jangan sampai kita capek baru kita doa. Waktu segar kita kerja cari omset macam-macam. Begitu capek mau doa juga ngantuk saudara. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya kan? Berikanlah semua yang terbaik untuk Tuhan. Tenaga yang terbaik. Jangan sampai kita itu kasih sisa-sisanya. Oh Pak, saya lagi energik Pak, saya lagi laris Pak, saya lagi banyak pekerjaan, saya lagi mau beli rumah, beli mobil, saya kerja keras Pak. Kalau tidak, kapan lagi Pak? Kita mencari hal demikian sudah gak ada habisnya. Ayo pelayanan, waduh Pak, saya nggak sempat Pak. Ayo ke gereja, aduh Pak, nggak bisa Pak. Banyak alasan, saya banyak panggil orang ke gereja di saat ini untuk ibadah. Alasannya banyak banget. Ya kan? Jadi itu benar-benar kalau kita nggak kasih waktu khusus Tuhan, Tuhan juga akan menghukum kita saudara. Mari, yang Yesus berikan terbaik nyawanya untuk kita juga berikan terbaik untuk Tuhan di dalam ibadah. Ya. Perkataan Tuhan yang ketiga. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Tadi Tuhan ngomong sama imam-imam. Imam-imam, ya engkau tidak berikan terbaik. Tapi kau berkata nggak tahu ya caranya kan. Sekarang apa katanya? Engkau mencemarkan roti. Engkau mencemarkan korban-korban persembahanku. Dia nggak sadar bagaimana Tuhan kami mencemarkan itu. Apabila kamu membawa seekor binatang ya buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timbang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah, sampaikanlah kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apakah ia menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Cobalah lunakkan hati Allah. Supaya mengasihi kita. Oleh tangan kamu terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang dari padamu dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan mencela, menegur imam-imam. Ya, mengapa engkau berikan binatang yang buta? Mengapa engkau berikan binatang yang timpang, yang sakit untuk persembahan? Coba binatang yang buta, yang timpang, yang sakit itu berikan kepada bupatimu. Kau berani nggak? Apakah bupatimu senang nyambut engkau? Kan bukan, kan tidak. Apalagi dengan aku. Engkau saja nggak berani kasih bupatimu yang timpang. Binatang yang tidak baik, ada yang sisa, yang gak kepake. Apalagi dengan aku, Allah semesta alam. Ya kan? Jelas, kan dikatakan di sini, di Imamat 22, ayat 21-22. Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan, sebagai pembayar nasar khusus, atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela. Kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, yang tidak bercela, yang tidak sisa-sisa, yang tidak afkiran, ya, supaya Tuhan berkenan akan dia.
janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kau taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke mezbah. Jelas ya saudara. Jadi Tuhan tegur imam-imam ya pada zaman itu melalui Nabi Maliaki, supaya imam-imam itu tidak lagi mempersembahkan korban yang cacat. Itu tidak berkenan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Tapi imam-imam itu merosot kerohaniannya, merosot ibadahnya, memberi yang tidak terbaik. Demikian juga kita. Kita juga gak boleh memberikan Tuhan yang tidak terbaik. Harus terbaik. Waktu, tenaga, dana, uang harta kita yang terbaik. Jangan sisa-sisa. Misalnya persembahan. Atau misalnya persepuluhan. Nanti kita bahas ya. Aduh, aku lagi kurang nih. Udah gak usah lah. Ini aja yang, ini ada 5.000, ada 2.000, ada 100.000. Kasih yang 2.000. Bayangkan. Tuhan dianggap pengemis, saudara. Kalau kita memang gak punya kerjaan, kita gak punya uang, Tuhan gak masalah. Hatimu lebih penting. Ibadahmu lebih penting daripada persembahan. Tapi kalau kita punya uang, punya dana, kita nggak yang terbaik, itu kita sedang menista Tuhan. Waktu juga demikian. Masih muda disuruh pelayanan nggak mau. Begitu sudah tua, sakit, Pak doakan. Kalau sembuh, aku akan ibadah. Kalau sembuh, aku akan melayani Tuhan. Hatiku, badanku, waktuku untuk Tuhan. Ya nggak bisa. Kau sedang berikan Tuhan bunga yang layu. Selagi kita disuruh pelayanan, pelayanan. Ada waktu ibadah, ibadah. Jangan kita menghindar. Nanti kalau kita sempat ya Tuhan, aku lagi sibuk, income-ku lagi banyak. Jangan main-main. Kita akan mengalami hal yang tidak baik. Kita akan dihabiskan oleh Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita melayani Tuhan. Ya, jadi ini demikian saudara. Juga jangan sampai kita misalnya saudara, yang terbaik, ya kan? Domba saja yang matanya begini nggak boleh dipersembahkan. Ini kayak matanya Athena kayaknya nih. Dia ada spotnya, itu nggak boleh, ya kan? Apalagi pincang begini nggak boleh. Jadi untuk ibadah yang terbaik. Bahkan iblis pun kalau buat tumbal-tumbal itu yang terbaik. Kamu serahkan anakmu yang paling kau kasih. Loh, ya kan? Pakai tumbal. Iblis pun demikian. Tapi saudara, banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang tidak pernah atau tidak mau memberikan waktu yang terbaik. Nanti Pak kalau sempat, kalau saya ibadah, kalau saya lagi nggak ada kerjaan Pak, saya akan pelayanan. Itu kita sedang dengan sisa-sisa. Ada waktu kita baksos, ya kan saudara. Baksos di Panti Jompo. Ya Panti Jompo. Panti Jompo kira-kira berapa usianya? 17 tahun itu, enggak kan? Enggak ada Panti Jompo 17 tahun. 65, 75, 85, 90, ya kan? Yang encim-encim sudah bentar lagi udah pasti udah koit lah, ya kan? Loh saya kalau pelayanan di situ orang ganti sudah hari ini encim-encim begini, besok pelayanan lagi udah lain lagi. Udah mana udah check out semua kan, check out. Jadi udah tua-tua gitu saudara, ada yang nyumbang. Pak saya selalu ingin nyumbang Bapak ini, ya kan, untuk pelayanan Pak di Panti Jompo. Ya garment saudara. Kasih ke kita sekepok, sekarung. Dicek sama Ibu Gembala isinya Pak, lingerie. Pakaian perempuan anak-anak. Pakaian yang pokoknya anak-anak, lingerie yang kayak jaring-jaring gitu saudara. Masa encim-encim pakai pakaian yang jaring-jaring gitu. Nanti engkong-engkongnya bahaya tuh kan. Kasih pakaian yang jelas-jelas tidak cocok untuk Panti Jompo. Itu namanya bukan memberi. Apa namanya? Buang sampah. Buang barang nggak kepake. Mau usah buang nggak enak, dagangan. Ini uang. Kasih gereja saja. Itu bukan nyumbang. Itu bukan yang terbaik. Tapi nunut buang sampah. Misalnya kita ada baksos, kita memberikan yang terbaik, pakaian-pakaian bekas, ya kan? Itu yang layak dipakai. Jangan pakaian bekas
Yang sudah bolong, sudah sobek-sobek, Pak biar adem Pak, pakai saya sendiri kalau mau. Ya kan? Jadi kalau kita kadang-kadang memberi sesama kita, itu pun nggak terbaik. Apalagi untuk Tuhan, ya saudara. Jadi ini kitab Maliaki ini bagus sekali. Teguran Tuhan akan kemerosotan ibadah. Ya. Yang kedua nanti akan melalui kemerosotan kesetiaan dalam pernikahan. Yang keempat dalam keuangan. Ini kita ngomong dulu dalam persembahan, dalam ibadah. Jadi kita ini ditegur bangsa Israel karena imam-imamnya memberikan hewan-hewan cacat. Hewan-hewan yang matanya buta timpang. Ya saudara, ingat nih, ini akhir zaman. Tuhan mau datang. Kalau kita nggak bikin terbaik untuk Tuhan, waktu kita, tenaga kita untuk doa, saat teduh, untuk pelayanan, untuk gereja, ya, bahkan untuk dana juga, saudara nggak bikin terbaik, saudara bahaya. Nanti pasal terakhir, hari Tuhan, hari penghukuman. Kita lihat, sekiranya ada di antara kamu yang menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahmu dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Lebih baik tutup tempat ibadah. Lebih baik gak usah ibadah. Daripada kamu ibadah yang memberikan persembahan yang cacat, yang tidak baik, yang pincang, yang kakinya putus satu, ya pokoknya yang tidak sempurna, yang tidak baik. Lebih baik usah ibadah. Buat apa persembahan? Kalau kamu yang terbaik, kalau kamu yang terbaik, apalagi hidupmu tidak akan terbaik. Jadi saudara, kita jangan meremehkan persembahan. Persembahan adalah bagian dari penyembahan, bagian dari ibadah. Kalau persembahan kita pada Tuhan tidak baik, tidak yang terbaik, artinya kita tidak memiliki hidup yang terbaik. Yesus telah mati, itu yang terbaik, yang diberikan nyawanya untuk kita. Kalau nyawanya untuk kita, ya, mengapa kita tidak menjadi terbaik untuk Yesus? Hidup kita tuh bukannya kita lagi, saudara. Hidup kita milik Yesus. Jadi lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan main-main lagi. Tebus dosa kita. Ya kan saya ngamati di perang-perang itu, di Gaza itu, ya tuh, satu sandera mas orang Israel ditukar dengan 100 sandera yang di Israel, teroris. Jadi tebus, selalu ada penebusan. Kita sudah disandera dalam dosa, kita harus binasa, Tuhan tebus dengan nyawanya yang terbaik. Jadi jangan sampai kita tidak akan terbaik. Kalau kita bukan yang tidak terbaik dari hidup kita, Tuhan tidak menerima persembahan saudara. Ibadah saudara sia-sia. Lebih baik tutup. Jangan ada lampu di mezbahku percuma. Aku tidak mengasihi, tidak menerima persembahanmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan setiap tempat dibakar, dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga kepada sajian yang terakhir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Di bangsa-bangsa lain, mereka mempersembahkan dengan baik untuk Tuhan. Tetapi kamu ini menajiskanmu. Hei kamu orang Israel, menajiskannya. Karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar. Dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Jadi ini imam-imam sudah mentalnya bobrok. Merosot imannya. Tidak menghargai mezbah Tuhan. Tidak menghargai persembahan. Dia yang terbaik untuk saya sendiri. Kamu lihat. Alangkah susah payahnya. Dia ngomong, waduh susah Tuhan. Ngapain ini persembahan susah amat. Allah kasih apa adanya lah yang timpang. Pokoknya yang gak laku kita kasih semua lah. Ya kan? Yang gak laku-laku kasih semua. Udah yang baik. Yang baik untuk kita sendiri. Dan kamu menyusahkan aku. Ya. Dia bilang gitu kan. Firman Tuhan. Kamu membawa binatang yang dirampas. Binatang yang timpang. Dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku, ya, aku menerimanya dari tanganmu? Ya. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang yang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Dia nasar, kalau aku sembuh,
Aku akan berikan domba yang terbaik, hewan yang terbaik, apa yang aku miliki yang terbaik untuk Tuhan. Begitu Nasar itu terus disembuhkan, dipulihkan, dia tidak memberikan binatang yang terbaik yang dinasarkan, tetapi memberikan yang cacat. Mengerikan, saudara. Jangan nasar kalau saudara tidak bisa memenuhinya. Itu hukumannya berat sekali. Tuhan, aku kalau disembuhkan, aku akan bernasar melayani Engkau, ibadah sungguh-sungguh, memberikan terbaik, ya kan, untuk gereja. Tapi begitu disembuhkan, kita tidak memenuhi nasar kita, itu hukumannya sangat berat. Ya, jangan sampai kita bernasar tapi tidak memenuhinya. Itulah imam-imam. Dia nasar, dia apa, tapi begitu diberkati, mereka lupa semua. Maka jangan sampai kita lupa kalau Tuhan itulah yang memberkati kita. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak menambahinya. Tapi banyak orang lupa diri. Kalau udah diberkati, tambah kaya, bukannya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk gerejanya, tapi justru menambah pabrik, menambah toko, menambah ini, menambah itu. Akhirnya nggak pernah habis. Akhirnya kita cinta uang dan jatuh di dalam kebinasaan. Ya, maka Tuhan itu baik. Ingatlah akan gereja, ingatlah akan aku, persembahanmu. Karena ingatlah bahwa berkat itu dari Tuhan, berkat itu dari aku. Engkau berikanlah, kembalikan apa yang jadi milikku. Ya, jadi jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan dengan memberikan yang buruk-buruk untuk Tuhan. Ya. Perintah Tuhan untuk para imam. Maliaki 2 ayat 1-4 dan 8-9. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam, ini imam-imam. Jika kamu tidak mendengarkannya dan jika kamu tidak memberikan perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu. Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini padamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, imam-imam ini memang dia banyak ya, tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia ibadah, pimpin ibadah, tapi dia mencari keuntungan sendiri. Dan untuk Tuhan itu kasih yang terbaik. Maka pada akhir zaman ini saya percaya banyak imam-imam, banyak hamba-hamba Tuhan juga tujuannya bukan sepenuhnya untuk Tuhan. Memperkaya diri, ya kan? Untuk untuk memperkaya keluarga, memperbanyak gereja. Tapi untuk Tuhan kadang-kadang tidak terbaik. Itu akhir zaman. Maka kita jangan kaget saudara ya. Itu sudah terjadi zaman dulu. Dan itu akan ada kutuk. Maka jangan sampai kita lupa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena berkat yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan. Kalau kita menghindar atau yang berikan terjelek atau tidak terbaik, kita akan kena kutuk. Berkat dari Tuhan itu akan menjadi kutuk. Menjadi sakit penyakit, bencana, musibah. Mau nggak? Kan nggak mau, ya kan? Maka kita harus ibadah sungguh-sungguh, ya. Jangan sampai kita akhirnya ibadah hanya ibadah saja, yang penting dengan firman Tuhan, absen selesai. Apa yang kamu berikan untuk Tuhan? Hati kamu, waktu kamu, harta kamu, enggak kan? Tetapi kamu yang ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutujukan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Ini imam-imam ini padang bulu. Yang kaya-kaya jemaatnya dihargai. Yang kaya-kaya, wah diperhatikan. Tapi yang miskin-miskin itu tidak diabaikan saja. Ini imam-imam. Ya. Jadi yang kaya-kaya, ya, yang baik-baik, bahkan dia mengajarkannya salah. Asal pokoknya menyenangkan hati jemaat. Oh nggak apa-apa. Ya penting kamu kasih persembahan deh, nggak apa-apa. Pak saya hasilnya gini, nggak apa-apa.
Ini benernya saya lagi kongsi sama orang-orang ini Pak, lagi ada sedikit ya, tapi ya disebut korupsi ya korupsi, tapi enggak Pak, udah nggak apa-apa deh. Yang penting kamu ibadah aja, nanti saya doakan deh. Nah, kadang-kadang imam, pendeta pun demikian, udah tahu hasilnya nggak baik dari haram, atau mungkin ada unsur-unsur mistik, unsur-unsur dosa, unsur-unsur kompromi. Tapi pendetanya udahlah nggak apa-apa, kita doakan saja, kita kuduskan dalam gereja uangnya, ya kan? Kadang-kadang demikian menyesatkan. Yang penting kamu ke gereja, persembahan udah selesai. Kamu di luar mau apapun terserahlah. Pokoknya kamu store aja ke gereja lah. Maka itu adalah pelajaran yang menyesatkan, membuat banyak orang tergelincir. Akhirnya hidup seenaknya. Tidak pernah mengajarkan tentang akhir zaman. Tentang bahwa Yesus akan datang segera. Hati-hati, Yesus akan datang segera dan benar-benar tidak lama lagi, saudara. Jangan sampai kita fokus akan dunia ini. Dunia akan berlalu. Kerja boleh, yes kerja. Tapi kita tetap harus beribadah pada Tuhan setiap hari dalam rumah kita. Ya, jadi kerja tetap jalan, Tuhan berkati pekerjaan kita. Ya, kita tetap ibadah. Kalau Tuhan datang mendadak, kita bisa diangkat. Kalau kita mati mendadak pun, Tuhan juga angkat lagi. Kita dibangkitkan. Tapi orang zaman sekarang kayaknya udah nggak percaya lagi surga, saudara. Saya lihat gampang sekali berbuat dosa, saudara. Saya lihat dari YouTube ini, saya kadang-kadang sedih, saudara. Dunia ini kayak apa? Indonesia ini kayak apa? Tiap hari percaya korupsi aja. Coba sebutkan departemen mana yang nggak korupsi? Ayo. Pertamina, apa lagi? Timah, tidak cuma miliaran sudah, triliun. Tidak hanya triliun, ratusan triliun, bahkan ribuan. Saya percaya ini masa sulit bagi Indonesia. Kalau lihat berita demikian, dolar tinggi, 16.500 lebih. Nanti kalau sudah 17.000, kita krismon, benar-benar krismon. Dan semua akan banyak pengangguran. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar tutup. Yamaha apalagi itu, Sritek, puluhan ribu orang di PHK. Kenapa? Nggak kuat, saudara. Banyak tekanan-tekanan, banyak pungli-pungli, banyak tekanan. Akhirnya orang-orang perusahaan asing sudah nggak mau lagi di Indonesia. Kemana? Ke Vietnam, ke Thailand. Jadi saya lihat tiap hari itu di YouTube itu sangat mengerikan. Maka kita harus benar-benar bersandar pada Tuhan. Dan banyak penipu-penipu, pencuri-pencuri, bukan langsung bobol rumah, enggak. Itu pencuri goblok tuh. Pakai komputer, klik oke, diklik duitnya habis, ya kan? Jadi sekarang perampok itu nggak pakai senjata. Itu perampok zaman dulu, sekarang pakai HP. Sekali pencet kita uang habis semua di rekening bank. Jadi ini zaman jahat sekali. Dan ini tahun yang parah sekali bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi orang yang sungguh dalam Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh, ini tahun restorasi dan tahun promosi dari Tuhan. Saya percaya. Maka tahun ini akan benar-benar menjadi tahun restorasi dan promosi bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Ucapan yang keempat, Yehuda berkhianat. Ya, ini mulai tadi mengenai ibadah yang merosot, sekarang mulai relationship, hubungan suami istri, pernikahan yang tidak setia lagi. Maliaki 2 ayat 10 sampai 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita, lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Tuhan berkata, kamu kenapa berkhianat dengan sesama manusia? Dalam hal apa, Tuhan? Dalam hal pernikahan. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Jadi di sini bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan, turun-temurun, generasi demi generasi, mulai dia meninggalkan istri yang mula-mula,
istri orang Ibrani, istri orang Yahudi, dia meninggalkan dan dia mengawini orang-orang perempuan-perempuan yang menyembah Allah asing. Di situ Tuhan marah. Kenapa kamu menajiskan perjanjian? Pernikahan itu bukan sekedar komitmen di gereja, tapi perjanjian yang kudus di mata Tuhan. Pernikahan itu adalah lembaga yang Tuhan bentuk. Jangan sampai ada perceraian dan kita pindah yang lain, ya. Jadi dia meninggalkan istrinya mula-mula, istri orang Yahudi, orang Ibrani, dia menjadi istri perempuan-perempuan yang menyembah Allah lain, ya kan? Maka Tuhan akan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berdemikian. Sekalipun engkau berikan persembahan. Jadi saudara, Tuhan berkata, lebih baik kau taat dan setia daripada sekedar berikan persembahan. Buat apa saudara berikan persembahan? Buat apa saudara berikan persepuluhan? Buat apa saudara berikan persembahan khusus? Kalau kita tidak taat. Tuhan lebih senang kita taat dan setia. Kalau taat dan setia, otomatis kita bisa terbaik. Tapi kalau kita hanya sekedar, beri aja tuh ke gereja. Yang penting aku absen. Yang penting kasih persembahan. Oh, nggak bisa. Sekalipun berapa banyak sudah kasih persembahan ke gereja. Tapi sudah nggak taat. Ya, tidak setia. Tuhan tetap menghukum. Ya. Kita lihat. Ulangan 7 ayat 3-4. Apabila Tuhan Allahmu, ya, telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewit, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tuhan ngomong, kalau kamu masuk ke Kanaan, itu Kanaan ada 7 bangsa menyembah berhala. Musnahkan semua musnahkan. Bab mereka menyembah berhala. Dan jangan kau sisakan, jangan kau bahkan mengawinkan anakmu perempuan dengan laki-laki mereka, atau laki mereka dengan perempuan mereka. Jangan sampai. Kenapa? Kalau anak laki-lakimu kawin dengan anak perempuan orang Kanaan, maka anak-anak laki-lakimu akan menyembah Allah lain. Makanya di sini di gereja tidak diizinkan menikah berbeda agama. Jelas. Karena kita adalah anak-anak kerajaan, pewaris kerajaan Allah, dan kita sudah dibaptis, kita sudah terima sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Kita tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Kecuali pasangannya itu mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau dibaptis, silakan. Jangan sampai coba-coba kita berdampingan menikah tidak sekeyakinan. Ada kita pernah wawancara yang lalu, ya, orang, ya kan, Kristen, ya kan, namanya pasti Kristen, ya kan. Dan kenapa kamu kok pakai nggak pakaian Kristen gitu kan? Ya Pak, loh, nama kamu kayaknya nama ini orang Batak. Kamu kan kayaknya orang Kristen. Ya Pak, bapak saya pendeta, ibu saya pendeta. Loh, kamu kok nggak Kristen? Ya Pak, karena suami saya agama lain Pak. Oh gitu ya. Loh, memang kamu terus gimana nikahnya? Ya kita tidak pakai acara orang Kristen Pak, nikahnya pakai acara agama mereka, bilang gitu kan. Loh bapak kamu pendeta kan? Iya. Terus mama aku minta, kan memang boleh? Ya nggak boleh, tapi saya pengen itu bapak saya udah nggak ada, itu figur bapak saya, maka saya harus menikah sama dia Pak. Loh, terus gimana? Ya saya dalam menikah saya memang tetap menikah sama dia, iman saya tetap pada Tuhan Yesus. Kok bisa gitu? Walaupun saya nggak seagama, saya menikah dengan agama mereka, dengan cara agama mereka, tapi tiap hari saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan suami saya supaya terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat.
Tiap hari saya berdoa, Pak, supaya suami saya mau percaya Yesus dan terima dan dibaptis. Itu bohong. Nggak bisa. Kamu saja demi laki-laki, kamu tinggalkan iman kamu pada tadi Yesus kepada iman mereka. Bagaimana kamu berdoa untuk suamimu supaya terima Yesus? Ya, jadi nggak bisa. Akhirnya mereka menikah berumah tangga dalam agama mereka. Doa apapun dia untuk suaminya, bertobat terima Yesus, tidak mungkin jawab Tuhan. Karena kamu sendiri nggak setia. Akhirnya aku coret, nggak aku terima. Wawancara, interview, nggak lama berapa bulan lalu. Aku ini nggak setia nih. Iman Yesus, imannya ditukar dengan pasangan hidup. Orang begini kalau kerja juga kami juga nggak bisa. Karena kami percaya orang yang setia, ya itu yang kita terima. Ya, saudara jangan sampai kita mengawinkan anak kita atau kita sendiri kawin dengan orang nggak seiman, kecuali orang nggak seiman itu boleh ditobatkan, terima Yesus, Tuhan Maha Juru Selamat, dibimbing imannya, nggak masalah. Jangan tetap satu atap, satu rumah tangga, tapi iman berbeda, itu nggak boleh. Kita akan dicondongkan ke Allah lain. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Kita anak terang, ya kan? Kita orang kebenaran yang dibenarkan oleh Yesus. Kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Jelas ini kata Paulus di jemaat Korintus. Ya, kita harus hati-hati dalam bergaul. Maka kalau kita cinta-cinta, cek dulu apakah imannya dia, ya kan? Apakah kepercayaan dia? Jangan karena cinta itu buta, ya kan? Cinta itu buta, Pak, ya kan? Nggak bisa. Dalam iman kita nggak boleh gitu. Kita ngawur, kita akan dihukum, ya kan? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kita anak terang kan? Jangan bersatu dengan orang gelap, ya, nggak boleh. Ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ya. Oleh karena apa? Jadi saudara, ini benar-benar orang Yahudi, orang Ibrani membuat perempuan-perempuan Ibrani nangis. Memenuhi mezbah. Dia menangis karena suami-suaminya menceraikannya dan memberi istri wanita-wanita kafir, saudara. Nggak boleh ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Dia nggak sadar juga orang Israel itu. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, dan dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi jelas, kalau suami nggak setia kepada istri, Tuhan tidak berkenan. Ya, ingat, ya, kita para laki-laki tidak boleh selingkuh, harus setia, apalagi menceraikan. Jelas tidak boleh, apapun resikonya. Ya kamu yang pilih kok, kamu yang bawa ke Tuhan, kamu yang bimbing. Kamu sudah sepakat, sehati, diberkati di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Harus terima. Tapi Pak, kok saya gini. Lah dulu kamu gimana? Harus terima. Memang kadang-kadang pernikahan itu tidak gampang. Beda karakter, beda jenis kelamin pun sudah beda. Perempuan itu mengandalkan perasaan, laki-laki logika. Beda latar belakang, beda keluarga, beda suku, pasti itu banyak perbedaan. Disitulah Tuhan bekerja. Kelemahan kita ditutupi oleh kelebihan pasangan kita. Ya, tidak boleh bercerai, tidak boleh meninggalkan istri muda kita. Ya, masa muda, bukan istri muda kita. istri muda bahaya itu. Istri masa muda. Nggak ada masa, untung ada masanya, saya lupa. Ya, jadi nggak boleh pakai istri muda, nggak boleh ya. Istri masa muda, ya harus kita setia, apapun yang terjadi setia.
Kalau kita tidak setia kepada istri kita, kepada pasangan kita, saya jamin, saya tahu pasti sudah tidak setia pada Tuhan. Ya, karena pernikahan itu dari Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya. Jadi suami-suami, ya, kita harus setia kepada istri kita di masa muda. Istri yang pertama maksudnya, ya. Jangan ada istri kedua, ketiga, ya. Gak boleh, ya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dengan janganlah berkhianat. Tuhan membenci perceraian. Jelas, ya. Kita nggak boleh, maka setiap kali ada perberkatan nikah, saya tandakan ini. Karena pernikahan adalah refleksi dari kasih Tuhan kepada kita. Kita mengasihi istri kita, ya, kita mengasihi suami kita, setia, maka kita bisa setia kepada Tuhan. Kita lihat di sini, ya. Efesus 5:1, di sini dulu. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selalu saya bicarakan, letakkan di prosesi pernikahan. Ya, jadi jelas sekali bahwa pernikahan adalah lembaga yang pertama yang didirikan Allah. Supaya dalam pernikahan itu kita memuliakan Tuhan. Bersama keluargaku mengasihi Tuhan. Ya, saudara, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Ini rahasia. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Jadi istri menghormati suami, ya kan? Suami mengasihi istri. Jangan karena perbedaan pendapatan akhirnya kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Ya kan? Kadang-kadang perbedaan income itu membuat perpecahan. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita percaya seberapa besar income istri, tetap hormati suamimu. Sebesar income suami, tetap kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi pernikahan ini adalah hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia dalam pernikahan, udah pasti kita tidak setia kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan paling benci itu bangsa Israel. Tinggalkan istri pada masa mudanya, mencari istri lain, apalagi orang kafir. Nggak suka, dia dihukum semua tuh. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadamu. Ini berat. Suami harus mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Bagaimana cara Yesus mengasihi jemaatnya? Nyawanya diberikan. Rela mati untuk jemaatnya. Jadi suami harus rela mati untuk istrinya. Ya. Jangankan rela mati, uang aja disembunyikan. Ya kan? Pelit sama istri, nggak boleh, saudara. Jadi kita harus benar-benar mengasihi suami istri. Ini tentang pernikahan. Jadi pertama tentang ibadah yang benar, yang merosot. Sekarang tentang pernikahan. Sekarang tentang yang kelima, ya, tentang keuangan nih. Maliaki 2 ayat 17 ayat 3-6. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kami menyusahi engkau? Dengan cara kamu menyangka setiap orang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikian ia berkenan, ya kan? Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi mereka berbuat jahat kayaknya enggak apa-apalah, Tuhan izinkan kok, enggak masalah kok. Mak buktinya mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana keadilannya? Ini orang Israel ini mempertanyakan adanya Tuhan. Jadi orang berbuat seenaknya, ibadah seenaknya, menikah seenaknya, bercerai seenaknya, seolah-olah ada Tuhan. Maka dia bilang kata, jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Aku nggak tahu ada Allah menghukum, mana Allah? Aku nggak dihukum kok, begitu enak saja. Aku bisa menikah, bisa kawin istri, bisa ibadah seenaknya. Mana Tuhan yang menghukum? Nggak ada tuh yang menghukum. Jadi saudara,
Bangsa Israel ini benar-benar dia nggak tahu. Maka Tuhan berkata, I will send my messenger, clear the way. Akan mengirim utusan ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan kan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sesungguhnya ia datang sebagai Tuhan semesta alam. Jadi ini Tuhan sedang mengatakan bahwa dia nanti setelah 400 tahun dia akan mengutus messengernya, mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalannya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi Tuhan sedang membicarakan tentang kedatangan Mesias, juga sedang membicarakan tentang kedatangannya. Hari the judgment day, hari penghukumannya. Dia akan sebagai orang yang tukang api pemurni logam. Memang gak enak. Nanti bangsa Israel akan dimurnikan, akan diproses dalam tribulasi itu. Dia akan menjadi murni nanti. Memang prosesnya nggak enak, seperti emas diproses sampai benar-benar dipanaskan berkali-kali sampai tidak ada kotorannya. Ya. Maka kita hari-hari ini kalau mengalami masalah, kita ingat itu kita sedang diproses Tuhan. Karena ada kotoran-kotoran hati saudara yang harus disingkirkan. Pak, saya gereja rajin loh Pak. Kenapa kok mengalami banyak masalah Pak? Kenapa saya mengalami banyak kerugian, banyak hal-hal yang tidak enak Pak? Itu Tuhan tandanya cinta sama kita, sedang memproses kita dengan api pemurnian, melalui banyak masalah, badai kehidupan, supaya kita benar-benar dimurnikan seperti emas yang murni. Kita ingat Ayub, dia saleh, tapi nggak terbukti saleh, hanya ibadah saja, tanpa ujian kan nggak bisa. Maka kata Tuhan pada setan, ujilah Ayub. Maka semua hartanya habis, semuanya habis. Apa terjadi? Ayub tetap memuji Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan Ayub berkata, aku telah diuji Tuhan, dan aku timbul seperti emas yang murni. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini lagi proses. Karena di dunia ini memang proses. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Dunia ini adalah tempat kita diproses. Supaya kita kelak kita akan masuk ke surga untuk selama-lamanya. Tanpa yang murni, tanpa kita benar-benar murni dari Tuhan, kita tidak bisa masuk ke surga untuk selama-lamanya. Maka bersyukurlah kepada Tuhan kalau saat ini saudara mengalami berbagai duka, pencobaan. Karena itu proses yang Tuhan izinkan untuk melihat kemurnian hati kita. Kalau udah lolos, semua yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Ya. Siapa yang bisa bertahan, ya kan? Ia duduk, ya kan? Seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Ini umat Tuhan ditahirkan, diproses sampai nggak enak supaya dia benar-benar tahir murni. Menyucikan mereka seperti emas, ya kan? Dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar bagi aku. Diproses, dikutuk, dihukum supaya dia bertobat. Dan orang Lewi ini mempersembahkan korban yang benar. Tidak asal-asalan. Maka kalau saudara memberikan yang tidak terbaik bagi Tuhan, yang paling jelek, yang pokoknya tidak memberikan terbaik, saudara akan diproses Tuhan. Ingat, proses Tuhan menyakitkan. Tidak enak, emas dibakar, dimurnikan, dibakar lagi. Kayak orang dikatakan tadi, kayak tukang penatu, sabun tukang penatu, dikucek. Sampai masih ada noda, dikucek lagi. Terus sampai bersih putih. Proses Tuhan tidak enak. Proses Tuhan menyakitkan. Tapi kalau kita bertahan, hasilnya luar biasa. Amin, saudara. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah. Jadi ini di zaman Maliaki ini, semua persembahan itu cacat, bercela, yang tidak terbaik, yang buruk-buruk, yang orang pun nggak mau dikasihkan Tuhan semua. Maka dihukum Tuhan, diproses, akhirnya dia supaya akan mempersembahkan yang terbaik. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap
tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang yang bersumpah dusta terhadap orang-orang yang menindas, orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut padaku. Firman Tuhan semesta alam, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, jadi Tuhan akan menghukum ya orang-orang tukang sihir, dan kita akan diberi hak untuk menghakimi ya, jadi saksi bagi mereka. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, nanti kita akan menghakimi orang-orang berdosa di surga, bukan di sini. Kita nggak boleh menghakimi. Nanti di surga kita akan diberi kesempatan Tuhan untuk melihat bagaimana menderitanya orang-orang fasik, saudara. Yang keenam, ya, jam 5:5 dan Maliaki 3:7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Dengan cara ibadah yang benar, memberikan persembahan yang benar. Ini orang yang salah tapi tidak tahu salahnya di mana. Ya kan? Dia sudah imam-imam sudah gadis yang defect, yang celah, yang hewan yang timpang, hewan yang buta, hewan yang nggak baik, tapi dia nggak sadar di mana salahku, bagaimana harus kembali. Kau harus kembali memberikan persembahan yang terbaik, jangan yang bercela, jangan yang bercacat. Maka saudara kita kalau ada persembahan korban kambing domba kan cari yang jantan, yang terbaik. Coba kamu jual yang pincang, nggak ada yang beli loh saudara. Ya kan ada apa namanya idul kurban apa kan, dia kalau membeli selalu yang jantan yang terbaik. Nggak ada yang pincang. Mereka pun percaya dengan terbaik. Tapi kita anak Tuhan, anak kerajaan yang telah menerima kebaikan Tuhan, kita tidak berikan terbaik. Kita benar-benar akan dikutuk Tuhan. Ya, jangan demikian saudara ya. Kembalilah pada kami. Dengan cara bagaimana? Kembalilah ibadah yang benar, persembahan yang benar. Sakaria 1:3-4. Sebab katakanlah pada mereka, beginilah firman Tuhan. Ya, kembalilah padaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka akan kembali kepadamu, Tuhan Tuhan. Ini Sakaria nih ngomong. Sakaria nih. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaiklah dari tindakanmu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Jadi zaman Sakaria udah ngomong, Tuhan, kembali padaku. Ayo yang benar lagi dong. Ibadah yang benar. Persembahan yang benar. Ibadah yang benar. Kasih korban yang benar. Tapi mereka tidak mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan ngomong sekali lagi kepada Nabi melalui Nabi Maliaki. Ini yang terakhir sudah. Maliaki ya. Tawarik 7:13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari surga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, dengan cara yang benar, ibadah yang benar, ya, memberikan persembahan yang benar, berdoa yang benar, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan keadaan kita. Percayalah, tahun ini adalah tahun restorasi, tahun pemulihan, tahun promosi bagi kita semua yang percaya pada Tuhan. Saya senang di sini, walaupun ibadahnya 2,5 jam, firman 1 jam lebih, saudara semangat serius. Tapi saya percaya ada upah di balik ya ibadah saudara, akan dipulihkan. Ya. Ucapan Tuhan yang ke-7. Maliaki 3:8-12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Dia nggak sadar kalau dia menipu Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia merampok. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. You people are robbing me. Kamu orang-orang Israel ini merampok aku. And here you are asking, how are we robbing you? You are robbing me of the offering and of the 10% that belong to me. That's why your whole nation is under curse. Makanya seluruh negeri
di bawah kutuk. Kenapa di bawah kutuk? Karena kamu tidak mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengapa demikian? Kita lihat ya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah manapun, dari buah pohon-pohonan adalah apa? Milik Tuhan. Persembahan persepuluhan dan milik Tuhan itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi bagi kita yang tidak mau mengembalikan dan memberikan persembahan persepuluhan, kita under curse, kita di bawah kutuk. Hidup kita tidak pernah diberkati Tuhan. Bahkan kita dengan perampok Tuhan. Perampok Tuhan, apakah bisa masuk surga? Belum tentu. Uang aja dirampok kok. Kalau kita nggak bisa dipercaya harta di bumi, bagaimana kita bisa dipercaya dengan harta di surga? Nggak bisa. Maka Tuhan sebelum pasal 4 hari Tuhan, hari penghukuman, Tuhan ngomong soal keuangan. Maka malaikat lengkap sekali. Ibadah, pernikahan atau perkawinan, dan ini keuangan. Ya kan? A curse is on all you because the whole nation is cheating me. Kutuk ada di atasmu semua karena seluruh bangsa menipu aku atau merampok aku. Ya. Jelas sekali, Matius 22 ayat 20-21, maka ia bertanya kepada orang-orang Farisi, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib. Kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan dan Allah, yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita, apa yang wajib bagi kita untuk berikan kepada gereja Tuhan? Kalau kita punya kerjaan, punya income, punya berkat, terus kita lupa ya memberikan, membawa ke rumah Tuhan. Coba bawalah, ya kan, supaya ada makanan. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ujilah aku, testing me. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan. Kita berikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur. Kita disebut bangsa yang bahagia. Orang yang bahagia. Kenapa? Akan menikmati Millennium Kingdom. Kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan masuk surga, saudara. Ini firman Tuhan mengatakan, bukan saya sendiri. Firman Tuhan. Dan saya percaya. Maka saya dari dulu didik anak-anak saya persepuluhan. Dari SD, SMP. Dari mana uang jajannya? Waktu kita belum pendeta, belum gereja. Cynthia, Stephen, ini jajan nih. Tiap minggu dibawa ke gereja perjuangan persepuluhan. Sampai Cynthia itu sekolah di China, dia persepuluhan di China. Terus kuliah di Singapura, dia persepuluhan. Waktu itu di gerejanya Konghi, persepuluhan. Dimanapun dia berada, persepuluhan. Sampai hari ini pun dia persepuluhan. Karena apa? Dari kecil saya didik persepuluhan. Juga Stephen. Saya berkata, apapun yang terjadi, berapapun gajimu, berapapun income-mu, kamu sisihkan dulu 10%. Jangan nunggu sisa, tidak akan pernah ada sisa. Berapapun income saudara, gaji seberapapun, tidak pernah akan ada sisa. Karena dikejar dengan kebutuhan, dikejar dengan tagihan, dikejar dengan apapun yang kita sebut tagihan-tagihan, apapun yang dasar-dasar. Tidak akan ada sisa. Tapi sisihkanlah dulu, maka segala kebutuhan kita Tuhan yang cover. Semua anak saya. Mama saya juga demikian persepuluhan. Maka saya didik anak saya percaya kelak Cynthia akan didik Leticia untuk persepuluhan juga. Karena apa yang kita turunkan iman, itu akan terus merembet. Tapi kalau kita tidak mencintai Tuhan, lebih mencintai harta kita, tidak persepuluhan, itu kita tidak mengakui berkat dari Tuhan. Kalau saudara memberikan persepuluhan, itu artinya kita percaya, mengakui berkat ini dari Tuhan. Biarlah berguna bagi pekerjaan Tuhan. Supaya ada perbendaharaan di rumahku. Ujilah aku. Baru kali ini Tuhan ngomong, ujilah aku. Karena Tuhan tuh mungkin kalau orang udah kesel. Ya kan? Kalau setan mah gampang. Diusir lari. Tapi cinta uangnya sulit saudara.
Oh, setan jam Yesus pergi, setannya tahu diri, pergi. Pergi setan, pergi juga. Dia tahu. Tapi cinta uang susah diusir. Perlu belajar ketaatan. Jangan sampai kita cinta uang tidak mengembalikan apa jadi milik Tuhan. Kita sedang hidup di dalam kutuk. Artinya kita tidak bisa terangkat ke surga. Saya serius saudara. Saya bukan meminta uang. Ya kan? Ada respon atau tidak itu kita tetap jalan ibadah. Tapi saya tidak mau saudara tidak terangkat rapture karena hal uang. Tersandung dengan uang. Apa yang wajib kau berikan pada Allah, berikan kepada Allah. Jelas sekali. Ya. Ini pesan Tuhan yang terakhir sebelum ada masa penghukuman. Ya. Ucapan Tuhan yang ke-8 yang terakhir. Ya. Maliaki 3 ayat 13-15. Bicara kamu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan tentang kami tentang engkau Tuhan? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah pada Allah. Jadi bangsa Israel ngomong kamu ngomongnya sia-sia ibadah gak ada gunanya. Ya kan? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan di hadapnya. Dan berjalan dengan bagian berkabung di hadapan Tuhan. Jadi orang Israel itu udah zona nyaman. Gak suka ibadah. Gak memperhatikan ibadah ke rumah Tuhan. Memberikan persembahan yang seadanya aja, sekar PDW, yang penting ke gereja, yang penting persembahan, ya kan? Jadi dia benar-benar memandang rendah ibadah. Kita lihat Timotius 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup itu maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji hari ini dan hari yang kekal nanti. Jasmani bagus, tapi jangan terus jasmani aja. Fitness terus gak ibadah, gak melatih rohani kita. Saya kemarin ya ada di Folk Gospel, ada pembalap yang terkenal, hebat. Wow, pialanya ratusan. Pembalap yang hebat, pembalap motor. Wah, hebat sekali saudara. Menang terus. Tapi dia kecelakaan, dia bersaksi sendiri. Dia punya kecelakaan, rahangnya copot, semua hancur semua saudara. Akhirnya apa? Apa yang dapat dia? Nggak ada. Bahkan uangnya habis, mobilnya habis, rumahnya habis. Istrinya menceraikan dia. Dan sekarang dia habis-habisan. Padahal itu ibadah, sport, olahraga. Apa arti akhirnya? Hanya tubuh yang hancur. Maka Tuhan baik. Dia nggak dikasih mati. Dikasih hidup supaya dia berubah. Diproses. Seperti emas. Proses itu gak enak, panas, menyakitkan, menderita. Yang paksa tidur di pom bensin. Tidur di halte-halte. Itu orang kaya dia. Sampai begitu. Tapi sekali dia bertobat, dia mulai bersaksi di mana-mana. Dan saya percaya, walaupun dia gak punya uang, fisik sudah gak baik. Tapi hatinya masih percaya Tuhan, bisa diselamatkan. Saudara, ingat ya, kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ibadah itu adalah latihan rohani. Ya, kalau fitness itu latihan jasmani. Kita tua pun tetap aja kendor. Mana ada orang tua 70 fitness terus keker, nggak ada. Saya lihat itu dulu aku suka film Van Damme, Jean-Claude Van Damme toh. Ada yang kungfu semua. Saya lihat usia 70, aduh, peot semua saudara. Wah, peot semua. Itu aku dulu sering nonton film-film kungfu. Wah, aku lihat Now and Then, waduh. Sekarang yang dulu aku kagumi, kuat, hebat, bisa salto-salto. Sekarang jadi kakek-kakek di kursi roda. Waduh saudara, jangan ya. Yang penting iman kita latih. Oleh sebab itu kita menyebut bahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur, orang yang berbuat fasik itu. Tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ya. Beginilah bicara satu sama yang lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan, mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya, ini yang penting ya. Maka mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepada Allah. Pada akhirnya
Tuhan akan memisahkan. Mana yang beribadah, mana yang tidak beribadah. Mana yang kambing, mana yang domba. Tim musik siap? Jadi saudara, kita belajar hari ini kitab Maliaki, kitab yang terakhir ya, di mana Tuhan berbicara kepada bangsa. Hari Tuhan, Maliaki 4 ayat 1-6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai dia tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Semua orang dimusnahkan, semua orang jahat dibakar, semua orang fasik dibakar, orang cinta uang dibakar semua. Ya, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah kakimu daripada hari yang kusiapkan itu. Jadi mereka orang fasik kita injak-injak nanti, kita injak-injak. Ya, kita akan menginjak-injak orang fasik yang dihukum Tuhan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nanti akan dipulihkan. Ada Nabi Elia datang, ya kan? Yesus datang, ya saudara. Jadi kita harus benar-benar hari ini kita ibadah siap, tim musik WL siap, ya. Jadi hari ini kita belajar kitab yang terakhir di Perjanjian Lama, nabi yang terakhir di Perjanjian Lama. Saat itu Tuhan tidak berbicara lagi 400 tahun, lama sekali. Sampai nanti muncul Yohanes Pembaptis. Amin. Saudara, kita berdiri. Ya, jadi kita hari kita belajar, kita harus memberesi ibadah kita, ya. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu, tenaga, harta kita untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus memberesi pernikahan kita. Setialah kepada pasangan kita, ya, setia. Yang ketiga, beresilah masalah keuangan kita. Jangan sampai uang kita membuat kita jatuh dalam dosa. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maka Tuhan ingatkan, berikanlah persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, persembahan yang kudus. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik, nyawanya untuk kita. Supaya kita percaya, kita selamat dan tidak binasa. Amin.